Seminyak memberikan inspirasi untuk saya hari ini sharing perihal sesuatu yang pasti terjadi di dunia ini, yaitu tentang perubahan. Ya, perubahan pasti ada, sekecil apapun. Ya, seperti halnya kalau kita lihat satu tempat di Bali ini, ya kita lihat Seminyak ini sebelum masa pandemi begitu ramainya. Ya, jangankan untuk bisa membuat video sesantai ini, untuk berjalan bahkan mencari saja sudah sangat sulit. COVID-19 itu betul-betul merubah kehidupan secara total di dunia ini, bukan saja di Indonesia. Sehingga saya yakin materi ini sangat penting, materi ini sangat baik untuk saya share. Ya, kita tidak bisa menolak satu perubahan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi perubahan tersebut. Kita bahas ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk kita siap terhadap perubahan. Kita mulai ya. Yang pertama adalah kita harus bisa menyesuaikan pikiran kita. Ya. Yang kedua adalah kita harus lebih terbuka dan fleksibel menghadapi perubahan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah kita harus siap membuat satu perubahan. Dan yang terakhir adalah cobalah membuat satu tim atau mencari dukungan. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan bahwa kita harus fleksibel dan membuka diri. Tentu saja, ya, karena dalam hal ini kalau kita menutup diri terhadap satu perubahan, kita akan sulit menerima perubahan itu sendiri. Ada teori yang sering kali saya pakai dalam hal ini adalah teori air di dalam gelas. Ya, kita bayangin ya, ini ada air, ya. Dan air itu penuh, ya. Maka ketika kita mencoba untuk memasukkan air ke dalam gelas itu, tentu air itu akan tumpah, ya. Dan ini adalah contoh yang baik buat kita, sehingga kalau kita mau dan tidak tergusur oleh perubahan, maka kita harus mengosongkan pikiran kita untuk lebih fleksibel, sehingga perubahan itu akan masuk ke dalamnya dan tidak tumpah kemana-mana. Yang kedua adalah kita harus siap dengan perubahan itu sendiri. Ya, seperti halnya secara umum kalau kita bicara tentang kehidupan ini. Ya, salah satu syarat kita melakukan sesuatu adalah kita harus siap. Contoh yang paling sederhana yang sering kali di dalam dunia keanak-anakan, ya. Misalnya kalau kita mau sekolah, ya. Bayangkan kalau kita mau sekolah, kita tidak siap dengan seragam, kita tidak siap dengan buku-buku, tentu ketika kita ke sekolah kita akan bermasalah, ya. Jadi perubahan itu bisa disiasati apabila kita siap dengan perubahan itu sendiri. Masih ingat yang ketiga? Yang ketiga adalah bahwa kita sendiri harus pandai dan harus bisa membuat sebuah perubahan. Ya, jadi setelah kita siap dengan perubahan dan setelah kita siap dan terbuka dengan perubahan, maka bersiaplah untuk melakukan perubahan itu sendiri. Ya, misalnya, ya, kita adalah seorang yang kehilangan pekerjaan, ya, karena situasi pandemi kita kehilangan pekerjaan. Maka kita harus membuat perubahan, yaitu perubahannya adalah pola pikir kita tidak boleh lagi hanya tergantung menjadi karyawan. Tapi bagaimana caranya kita membuat perubahan dengan misalnya kita menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha kecil, ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, masih ingat, yaitu bagaimana kita masuk ke dalam sistem komunitas dan meminta dukungan. Ya, jadi jangan sendiri. Ya, jadi kalau mau siap dengan perubahan, selain kita merubah pikiran kita, kita lebih fleksibel dan membuka diri dan melakukan perubahan. Yang terakhir adalah cari teman, ya, cari partner, cari mitra untuk bersama-sama melakukan perubahan. Ya, seperti tadi misalnya kita mau berubah dengan cara kita berbisnis, cari teman yang untuk bisa berbisnis. Oke, sama halnya dengan Seminyak, ya. Mereka juga siap dengan perubahan karena dengan adanya pandemi, ya. Siap berubah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.